Dia mengangkat tangannya ke langit sambil berkata, Ya Rabbi, Ya Rabb, hai Tuhanku, hai Tuhanku. Tapi dia makan, ada yang haram, minumannya ada yang haram, pakaiannya ada yang haram, diberi makan dengan yang haram. Fa anna yustajabulah, maka mana mungkin diterima baginya. Jadi artinya kalau dalam tubuh kita ini atau pada tubuh kita ini ada sesuatu yang tidak halal, lalu kita bawa beribadah, itu sudah keluputan satu syarat kabul. Nah, bila keluputan syarat kabul ini, jangan berharap kabul, jangan berharap diterima. Orang yang boleh berharap diterima itu orang yang sudah menyempurnakan syarat diterima. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi sebuah amal itu ada syurutus sihah, ada syarat sah dulu, tuh kan? Syarat sah ini supaya jadi bentuk. Syarat sah. Namunnya syarat sah ini ketinggalan satu pun, maka amal itu kada sah. Namun kada sah, kada kawa dikatakan satu amal. Misalnya sembahyang. Sembahyang itu ada syurutus sihah, syarat-syarat sah. Kalau syarat sah itu ketinggalan, ya kada sembahyang ngarannya. Seperti berwudu, suci, menghadap kiblat. Nah itu kan syurutus sihah, syarat sah sembahyang. Kalau kita kada berwudu batal sembahyang, kada sembahyang ngarannya, karena ketinggalan syarat-syarat sah. Nah syarat sah ini sudah kita laksanakan dengan sempurna, sehingga ibadah itu berhak dinamakan ibadah. Bersedekah, sedekah itu ada syarat sahnya. Apa syarat sah sedekah? Antara contohnya yang bersedekahnya orangnya mesti balik berakal misalnya. Nah, kanak-kanak sahlah bersedekah, kada sah karena belum balik berakal. Sedekah itu mesti harta seorang. Harta orang mau disedekahkan kada kawa, kada sah. Itu syarat sah sebuah sedekah. Barang curian disedekahkan jadi sedekahlah, kada sedekah karena kada milik seorang. Nah jadi ada syarat sah itu mutlak mesti ada. Setiap ibadah yang sudah sah, sembahyang sudah sembahyang ngarannya, zikir sudah zikir ngarannya, wudu sudah wudu karena syarat sahnya komplit. Nah hanyar dicari syurutul kabul, syarat diterima. Kayak apa supaya yang sah ini diterima oleh Allah? Bila diterima oleh Allah, ada balasan kita. Baik balasannya di dunia ini dikirim Tuhan sedikit dulu, atau kena di akhirat. Nah jadi apabila satu ibadah itu sudah sempurna, syarat-syarat tadi, syarat sah sudah, syarat diterima sudah, walaupun kada ada tanda diterima oleh Tuhan, tapi jangan mengira bahwa itu kada diterima oleh Tuhan, karena sudah kita laksanakan syarat-syaratnya itu. Para muhibbin rahimakumullah, syurutul kabul, syarat-syarat untuk diterimanya sebuah amal ibadah. Ini sebenarnya sudah dalam hikmah 93 secara rinci. Nah, sedikit diulang di sini tentang syarat-syarat kabulnya sebuah ibadah. Allati la budda an tutawaffar, yang tidak boleh tidak disempurnakan. Minha setengahnya al-ikhlas, itu mutlak ikhlas. Kalau kita melakukan satu ibadah tapi kada ikhlas, jangan berharap diterima. Kenapa? Karena syarat untuk diterima kada cukup, karena Allah. Nah syarat diterimanya sebuah amal, sembahyangkah, zakatkah, sedekahkah, apapun ibadah, itu syarat mutlak
mesti ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah min musammi' wala mura'i. Allah tidak menerima ibadah dari orang yang minta dengar, minta lihat, orang sum'ah dan riya. Nah, sudah jelas. Jadi kalau dalam ibadah itu ada riyanya, tidak usah berharap diterima. Kalau bakal diterima, karena syarat untuk diterima ada cukup. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ayyuhan nas akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu minal a'mal illa ma khalasalah. Wahai manusia, ikhlaskan amal kalian untuk Allah, karena Allah tidak menerima daripada amal-amal ibadah kecuali yang ikhlas karenanya. Nah, jadi ini mutlak. Kalau hendak diterima ibadah apapun yang kita lakukan, mutlak syaratnya adalah ikhlas. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, oleh para ulama, ikhlas ini dibagi supaya menyamanakan kita. Ada ikhlas nang rendah, tapi ikhlas juga ngarannya. Ada ikhlas nang sedang, ada ikhlas nang tinggi. Salah satu antara tiga ini sudah masuk ikhlas. Ikhlas yang paling rendah adalah orang yang beramal ibadah karena takut dengan siksanya Allah. Nah, ini berzikir, jangan apa zikir, takutan kalau mati ke neraka. Nah, itu ikhlas sudah, ikhlas. Tapi ikhlas yang paling rendah. Sembahyang, tahajud, sembahyang fardu sudahnya rajin. Kenapa? Takutan kalau mati ke neraka, namun kada sembahyang. Takutan kalau dikubur kena diazab, namun kada sembahyang. Nah, ini sudah ikhlas. Walaupun kurang disukai Allah, demikian itu. Nah, tingkatan yang kedua ikhlas juga ngarannya, inya beribadah terdurung janji-janji pahala Allah. Rajin sembahyang, rajin puasa, rajin bersedekah. Kenapa? Hendak ke surga pang mati. Hendak ke surga mati. Lalu rajin beribadah. Ini ikhlas juga lebih baik dari yang pertama tadi. Ya Imam Ghazali, al-amal 'ala raja a'la minal amal 'alal khawf. Orang yang beribadah itu karena mengharap surga sebagainya lebih baik daripada orang yang beramal karena takut dengan api neraka tadi. Nah, jadi ikhlas yang paling tinggi itu adalah ikhlasnya orang yang beribadah kepada Allah itu semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah. Walaupun Allah kadang menyediakan surga, walaupun Allah kadang menyediakan neraka, tapi nengaran disuruhnya tetap ugawi. Nah, ini ikhlas yang tinggi sudah. Ngapain kamu baku-hakun sembahyang? Tuhan nyuruh. Kada terkisah surga, kada terkisah neraka. Rajin bersedekah. Kenapa rajin bersedekah? Ini disuruh Tuhan. Tuhan nyuruh. Kada ada harapan apa-apa lain pada melaksanakan perintahnya. Nah, ini ikhlas yang lebih tinggi lagi. Nah, jadi ikhlas semacam itu mutlak syarat untuk diterima sebuah amal. Jadi kita kawajib mengukur diri kita. Kita tadi sembahyang karena apa? Kita tadi bersedekah karena apa? Nah, bila antara tiga tadi, ya ikhlas, masuk ikhlas. Nah, jadi syarat untuk diterimanya sebuah amal itu ikhlas dulu. Ini yang batin. Adapun yang zahir, al-halal fi jami'i ma bika. Halal sekalian yang ada dengan engkau. Nah, ini syarat diterima juga, tapi yang zahir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala
ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati ma razaqnakum wa'malu shalihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Artinya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu thayyib, Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik, dan bahwa Allah menyuruh orang beriman dengan sesuatu yang Dia suruh para rasulnya. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan dan beramallah amal saleh. Allah berfirman lagi, wahai orang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami berikan rezeki kepada kalian. Lalu Nabi menyebutkan seseorang yang lama dalam musafirnya. Keadaan orang musafir itu usang, berdebu. Dia mengangkat tangannya ke langit sambil berkata, ya Rabbi, ya Rabb, hai Tuhanku, hai Tuhanku. Tapi dia makan, ada yang haram, minumannya ada yang haram, pakaiannya ada yang haram, diberi makan dengan yang haram. Fa anna yustajabulah, maka mana mungkin diterima baginya. Nah, jadi artinya kalau dalam tubuh kita ini atau pada tubuh kita ini ada sesuatu yang tidak halal, lalu kita bawa beribadah, itu sudah keluputan satu syarat kabul. Nah, bila keluputan syarat kabul ini, jangan berharap kabul, jangan berharap diterima. Orang yang boleh berharap diterima itu orang yang sudah menyempurnakan syarat diterima. Para muhibbin rahimakumullah, wa minha, setengahnya lagi at-taqwa. Taqwa, Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Nah, hanya saja Allah menerima amal ibadah dari orang yang takwa kepada Allah. Nah, jika kita sudah takwa kepada Allah, kita boleh berharap bahwa ibadah kita itu kabul, diterima oleh Allah. Orang yang suka menggibah, takwalah kepada Allah, kada takwa. Kada takwa. Sembahyang, diterima sembahyangnya, kada bakal diterima. Bersedekah, kada bakal terima. Karena Allah hanya menerima amal ibadah dari orang yang takwa. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengisahkan tentang amal ibadah kita ini. Satu amal ibadah yang dilakukan seorang hamba dibawa naik oleh malaikat sampai langit pertama, ditolak. Hanya langit pertama sudah ditolak. Kenapa ditolak? Karena orang ini suka menggibah orang lain, suka menggunjing orang lain. Nah, jadi gibah itu sudah tahu semuaan kita, artinya zikruka akhaka bima yakrah, menyebutnya kita akan saudara kita dengan nang inya kada suka, itu gibah. Walaupun itu memang bujur, orangnya nih hirang, kita padahal hirang bener itu, inya kada katuju disambet hirang. Nah, itu gibah namanya. Padahal orangnya hirang, sambat hirang kada katuju, gibah namanya. Memang ada pada dirinya. Amal kada ada pada dirinya itu memiknah, karena berat lagi nih tuh, mah ada ini nang ada disambat. Nah, bila kita gibah
kada tobat lawan Allah, kita beribadah kada kawa sampai, kada kawa diterima oleh Allah karena ini kada takwa orangnya. Yang kedua, orangnya sudah bersih dari ghibah, beramal, beribadah, malaikat membawa naik. Langit pertama bisa tembus selamat, sampai langit yang kedua ditolak oleh malaikat. Ini kada kawa tembus ke langit yang kedua ini. Kenapa? Karena orang ini ibadahnya ada tujuan-tujuan duniawi dengan ibadah itu. Orang menjadikan ibadah sebagai alat untuk menangkap duniawi. Nah, ini pun kada kawa diterima juga. Naik lagi amal ibadah, lulus langit pertama, lulus langit kedua, langit ketiga ditolak. Kada bisa naik lewat tiga. Kenapa? Kada kawa naik karena orangnya sombong, angkuh. Sampai langit yang ketiga haji juga kada sampai lagi ke hadirat Allah. Pertama lulus, kedua lulus, ketiga sampai langit yang keempat ditolak. Kenapa? Ini beramal ni ujub. Ujub. Pertama, kedua, ketiga, keempat lulus, baik benar orangnya sudah. Kada bisa menggibah, tobat sudahnya menggibah. Beramalnya kada menangkap duniawi, dicarinya. Orangnya sudah kada sombong, orangnya sudah kada ujub. Langit kelima ditolak. Kenapa ditolak sampai langit yang kelima? Karena orang ada dengki dalam hatinya. Ada dengki dalam hatinya. Hasad. Lulus sampai yang kelima, orangnya sudah bersih dari demikian tadi. Sampai langit ke-6 ditolak. Kenapa? Bujur ya, orang ini kada bisa menggibah, orangnya kada sombong, kada ujub, kada dengki, tapi inya kada penyayangan dua makhluk Allah. Kada balas kasihan dengan makhluk Allah. Ada makhluk Allah nang kana bala, inya kada peduli. Jangankan membantu, mendoakan aja kada. Ada orang kesusahan, jangankan membantu, mendoakan aja kada. Nah, ditolak juga amalnya. Jadi artinya bahwa syarat kabul amal itu adalah takwa. Nah, jadi kalau sudah kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita melakukan ibadah itu dengan ikhlas karena Allah, segala sesuatu di tubuh kita ini halal, maka kita berharap boleh amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam amal itu kita kadang merasakan ada tanda-tanda diterimanya amal, tapi syaratnya sudah dipenuhi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ana inda dhanni abdi bi, ya Tuhan, aku ini menurut sangkaan hambaku denganku. Kalau hambaku menyangka aku ini sarik, aku sarik tuh. Kalau hambaku menyangka aku ini sayang, lawan ini sayang tuh aku. Jadi Tuhan itu tergantung sangkaan kita. Tergantung sangkaan kita kepada Tuhan. Nah, ini amal ibadah. Kalau sudah kita lakukan syarat-syaratnya dengan sempurna, lalu kita berharap kepada Allah, bersangka baik kepada Allah, diterima, ya diterima Allah. Tapi berharap itu, bersangka baik itu pasti datangnya sesudah kita menyempurnakan persyaratan-persyaratan itu. Nah, kalau kita belum menyempurnakan syarat-syarat itu, kita kada kawa bersangka baik. Nah, kada kawa berharap. Kita berharap itu bila sudah kita beramal, bila sudah kita melakukan perintahnya. Jadi jar orang misalnya ulahkan ini, ulahkan pais. Aku hendak pais, jar raja nih. Datang ke rupo, berharap terima sidin gantian pais maulah kah itu.
Kalau sudah kita ulahkan pais sedemikian rupa, nah kita kirimakan, ayo berharap mudahan sidin nerima. Karena si suruhan sidin mau ulah pais, kita ulahkan pais, kita unjuk, ayo aja berharap, ayo aja bersangka bagus sidin menerima sesuai dengan perintah sidin. Amun suruhan sidin ulah pais, kita ulah wadah yang lain perintah. Ngarannya kada kau berharap di situ. Jadi harapan-harapan itu sesuai dengan keadaan. Kita taat kepada Allah, lalu kita bersangka Tuhan sayang, doa aku nih kawa taat. Nah itu bujur sangkaannya. Namun kita maksiat, kaulah bersangka Tuhan sayang, doa aku kada kawa. Rahat maksiat, bersangka Tuhan sayang. Kalau Tuhan sayang, pasti Tuhan kerjakan kita, Tuhan amalkan kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, janganlah putus asa, janganlah kada berharap diterimanya amal yang tidak didapati pada amal itu tanda-tanda diterima. Karena Allah itu bisa menerima amal tanpa memberi tanda, tanpa memberi buah dalam dunia, namun disimpan buahnya di akhirat untuk orang yang beramal tadi. Selama orang beramal itu memenuhi syarat-syarat untuk diterimanya sebuah amal. Nah, kemudian hikmah yang ke-200.